Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan setiap pagi daripada saya, Gembala Rikson Matangan. Pastinya setiap manusia ada impian. Setiap manusia ada angan-angan, ada cita-cita, ada ambition, ada apa lagi ya? Bermacam-macam. Kita ada impian yang besar atau yang kecil, yang terlalu besar atau sederhana. Tetapi yang pasti semua manusia ada impian. Semua manusia ada angan-angan dan ada cita-cita. Ada perbezaan di antara angan-angan dan impian. Angan-angan selalunya hanya menjadi angan-angan dan tidak diusahakan sepenuhnya, tetapi impian akan diusahakan sepenuhnya. Walau bagaimanapun sepenuhnya kita membuat impian pun, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, semua itu hanya bergantung kepada daulat daripada Tuhan Yesus Kristus, daripada Allah Bapa di sorga. Kita memang boleh untuk berusaha, tetapi semua itu hanya tergantung kepada daulat, rencana, dan kehendak Tuhan Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya meminjam kepada satu status WhatsApp daripada Bendahari Agung kita juga sekali lagi, daripada Pastor Helen Nasron. Saya sangat diberkati selalu dengan status WhatsApp daripada pastor ini. Dan ada satu yang baru saja dikongsikannya, sangat memberkati. Saya ingin kongsikan kepada jemaat. Kenyataan hidup ini bukan hanya berimpian semata-mata, agar segala sesuatu yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Tetapi sebenarnya kehidupan kita ini bukan semata-mata impian, tetapi adalah bergantung kepada panggilan yang ada pada kita, yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, impian kita boleh letakkan dengan besar, karena impian itu tidak perlu dibayar, percuma, dan Tuhan pun tidak pernah menghalang untuk kita berimpian. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, impian itu sangat bergantung kepada panggilan kita. Ketika kita berimpian, Tuhan sebenarnya ada rencana yang lebih besar bagi kita. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kemungkinan untuk impian kita itu menjadi kenyataan itu besar. Tetapi panggilan Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan sentiasa tepat. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, sadarlah bahwa kita ini ada yang lebih utama daripada hanya sekadar impian kita. Tetapi sadarlah, hidup ini adalah satu panggilan yang kekal, panggilan yang pasti, sehingga ada lagu yang terkenal, "Kemanakah harus aku pergi?" Itu sebenarnya diambil daripada satu firman Tuhan. Jauh kemanakah harus aku pergi? Menjauhi dirimu Tuhan. Ku berlari menuju pelangi, namun kau tetap ada di sana. Ya benar. Kemanakah kita harus mau melarikan diri kalau itu memang panggilan daripada Tuhan? Kita melihat satu cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab, di mana ada seorang yang nama dari Yunus ditelan oleh ikan karena coba untuk melarikan diri daripada panggilan agung daripada Allah kepada ketika itu, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan amaran daripada Tuhan kepada jemaat ataupun kepada orang-orang di Niniwe. Dia melarikan diri, akhirnya ditelan oleh ikan. Oh, palis-palis, saya tidak mau ditelan oleh ikan. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, panggilan Tuhan itu engkau tidak boleh kata tidak, karena Tuhan itu berdaulat. Kalau dia bilang iya, iyalah itu. Panggilan yang telah ditentukan Tuhan pun kepada kita sebenarnya sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita pandai makan nasi, pandai berpikir, pandai membuat keputusan, pandai belajar, pandai membaca, malahan belum pandai pun kita tahu apa itu duit, kemewahan, kesenangan, kesusahan, keperitan, kesedihan, macam-macam lagi. Sebagai manusia biasa kita hidup dengan package-package itu. Sebelum kita kenal semua itu, Allah Tuhan sudah menentukan panggilan bagi kita. Allah Tuhan sudah menentukan apakah rencananya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, panggilan untuk menanggung sesuatu
berdoa, bertahan, dan menjalani hidup bersama panggilan itu dengan tekun untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, ini sangat terkenal terutamanya untuk panggilan kepada anak-anak muda. Tetapi ini bukan sekadar untuk panggilan anak muda. Tetapi ini adalah menyeluruh bahwa kita ini sebenarnya sebelum dunia dibentuk, sebelum kita hidup di dunia ini pun Tuhan sudah menentukan panggilan bagi kita. Di dalam Yeremia yang saya bacakan tadi itu, Allah berkata kepada Yeremia, tetapi ini pun satu yang relevan bagi kita. Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu panggilan bagi Yeremia. Hari ini, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, sadar atau tidak, kita pun tetap mempunyai panggilan yang berbeza-beza. Mungkin ada orang yang dipanggil untuk memberkati. Mungkin ada yang dipanggil untuk menjadi pemimpin. Mungkin ada yang dipanggil untuk sekadar menjadi pendoa syafaat dan sebagainya. Ada pula dipanggil untuk menjadi nabi. Nabi itu bukan nabi yang tugas nabi dulu, tetapi ini hanya kepada fungsi kenabian. Ada orang dipanggil dengan fungsi keimaman. Ada orang dipanggil sebagai fungsi sebagai guru. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ada orang dipanggil menjadi pastor, gembala, pendeta, reverend, dan macam-macam lagi. Ada orang pula dipanggil hanya untuk menjadi jemaat yang biasa. Ada orang dipanggil menjadi pemimpin di dalam gereja. Kita semua ada panggilan kita. Saudara, ada orang dipanggil juga untuk panggilannya menjadi kaya dan memberkati dengan harta, dengan yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Soalnya hari ini, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, bekerja samakah kita dengan panggilan itu? Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, engkau bekerja, itu pun panggilan daripada Tuhan. Mungkin kita ada impian yang berbeza ketika waktu kita masih kecil, di sekolah rendah. Kita ada impian mungkin menjadi guru besar, menjadi polis, dan sebagainya. Tetapi realiti kehidupan pada hari ini berbeza. Mungkin ada di antara kita, panggilan kita bukan kepada guru, tetapi mungkin panggilan kita kepada seorang petani. Mungkin kita bukan dipanggil menjadi seorang gembala atau pendeta atau pelayan Tuhan sepenuh masa di dalam gereja. Tetapi panggilan bagimu hanyalah menjadi jemaat yang biasa. Semua itu mempunyai satu kepentingan yang berbeza-beza tetapi sama penting. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih utama, dan tidak ada yang terkemudian. Tapi semuanya penting di mata Tuhan. Semuanya sama rata. Tuhan melihat semua adalah sama. Berharga di mata Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ketika engkau seolah-olah hampir kecewa sangat, terlalu kecewa, di dalam hatimu engkau kecewa karena impian tidak menjadi kenyataan, tetaplah berpikir dengan positif bahwa Allah ada rencana bagimu yang lebih indah. Karena panggilanmu adalah panggilan yang luar biasa, spesial, spesifik, dan unik bagimu saja. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, apapun saya tetap percaya bahwa Allah mau memberkati semua manusia. Allah datang dengan janji daripada Tuhan Yesus. Dia berkata, aku datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan bukan hanya sekadar uang ringgit dan materialistik, tetapi damai sejahtera dan sukacita adalah
satu hidup berkelimpahan yang sangat-sangat diimpikan oleh seluruh dunia, oleh seluruh manusia. Itulah yang diimpikan, hidup damai dan sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita bersyukur karena Tuhan masih tetap memberikan kita peluang untuk berimpian. Saya Gembala Rickson Matangan selalu mau memberikan motivasi kepada jemaat untuk berimpian. Tetapi impian itu 100% hanya bergantung kepada rancangan dan panggilan Tuhan. Saya percaya panggilan Tuhan indah, tepat pada masanya, dan tidak pernah salah kalau kita berikan kerjasama kepada Tuhan. Tuhan membuktikan di dalam kehidupan saya, panggilannya ya, benar, tepat. Dan saya diberkati dengan luar biasa sekali. Kalau Tuhan mampu lakukan itu dalam kehidupan saya ketika saya bekerja sama dengan Tuhan Yesus di dalam rencana panggilannya dalam hidup saya percaya kita semua sama. Tidak ada yang penting, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang kecil. Tapi Tuhan sediakan semuanya itu indah pada masanya, tepat pada masanya. Saudara, kalau Tuhan mampu untuk menolong saya, Tuhan juga mampu menolong semua orang. Saya percaya kuasa Tuhan mampu untuk memberkati semua manusia. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah miskin kalau Dia memberkati semua manusia. Tuhan tidak akan jatuh sakit kalau Dia berkati manusia dengan kesehatan. Saya sentiasa percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang maha. Dialah yang paling berkuasa. Dia mampu untuk memberikan apa saja yang kita perlukan. Dia mampu untuk menunaikan apa saja impian hidup kita. Tetapi tetaplah berikan kerjasamamu di dalam panggilanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah melayani, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, kuatkan imanmu, teruskan hidup di dalam panggilanmu yang indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya Gembala Rickson Matangan mendoakan semoga semua jemaat serta yang mendengar rekaman ini diberkati dengan semua renungan pagi yang selalu ataupun renungan harian yang selalu saya kongsikan. Dengan itu saya Gembala Rickson Matangan sekali lagi ingin mengucapkan shalom, selamat pagi, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita serahkan sepanjang hari ini 18 hari bulan November 2020 di dalam tangan Yesus Kristus. Haleluya. Kita jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.